Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Adqal Anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Telah selesai menerangkan tentang rukunnya iman. Satu persatu sudah kita bahas. Kemudian untuk selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslul imani, utawi pokoke iman iku antak takida arep yen to nekodaken sapa sira nek anallaha ta'ala ing setuhune Gusti Allah iku maujudun, wujud atau maujud. Wa annahu ta'ala lan setuhune Allah ta'ala iku wahidun iku siji, la syarika lahu, la syarika lahu kang ora ana kang nyekutoni lahu kedue Allah, wala mislalahu lan ora ana kang madani lahu kedue Allah, wala syibhalahu lan ora ana kang nyerupani lahu kedue Allah. Laisa kamislihi syai'un, laisa ora ana kamislihi iku madani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u zat kang midanget, al-basiru tur zat kang mirsani. Sampai di situ saja. Yang pada intinya atau keterangannya, wa aslul imani, adapun pokoknya iman, ya, pokoknya iman, apa namanya, bahasa gampangnya, dasarnya iman, ya, itu antak taqida annallaha ta'ala maujudun. Pokoknya iman itu meyakini, menekotkan bahwa sesungguhnya Allah itu maujud, Allah itu ada. Ya, dasarnya tanpa adanya Allah maka tidak ada makhluk Allah, tidak ada kita semua. Itu kalau kita mau menekotkan atau meyakinkan keimanan di dalam diri kita. Meyakini bahwa Allah itu wujud. Untuk wujudnya Allah itu ya wujudnya kita, wujudnya makhluk-makhluk Allah, wujudnya alam semesta. Itu apa namanya, dasar daripada keimanan yang ada di dalam diri kita. Yang itu yang harus kita yakinkan bahwa annallaha ta'ala maujudun, ya. Kemudian wa annahu ta'ala wahidun, dan sesungguhnya Allah itu juga satu, la syarikalah wala mislalah wala syibhalah, ya. Sesungguhnya Allah itu satu, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang bisa membandingin Allah, dan tidak bisa diperumpamakan Allah itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu pokok kita meyakinkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus betul-betul kita
yakini, betul-betul kita tekadkan ya di dalam diri kita, ya. Di dalam diri kita. Kemudian khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal maksiyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'maluhum wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahdusu hadisun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Ya. Bukti adanya Allah, ya. Keyakinan atau cara kita menekutkan bahwa Allah itu ada, maka bukti adanya alam semesta, bukti adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bukti adanya khalaqas samawati wal arda, khalaqa agawe sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi, ya. Sebagai bukti bahwa Allah menciptakan atau membuat beberapa langit dan membuat beberapa bumi. Kemudian wa khalaqal mauta wal hayata, dan Allah lah yang membuat kematian dan yang membuat kehidupan. Wa khalaqal mauta lan agawe sapa Allah al mauta ing mati wal hayata lan urip. Wa ta'ata lan ta'at wal maksiyata lan maksiat wasihhata lan waras wasaqama lan loro wa jami'al kauni lan sakabehane kang maujud saking alam wa ma fihi lan barang kang ing dalem jami'al kaun wa khalaqal khalqa lan ndadekaken sapa Allah al khalqa ing makhluk wa amalahum lan pira-pira ngamale makhluk wa qadaran naktir sapa Allah arzaqahum ing pira-pira rezeki makhluk wa ajalahum lan umure makhluk la tazidu kang ora tambah apa arzak lan ajal wala yang kusulan ora sudo utawa ora kurang apa arzak lan ajal wala kusulan ora maujud apa hadisun barang kang maujud ila bi qadaihi angin kelawan qadai Allah wa qadari lan qadari Allah wa iradati lan kersane Allah. Bukti adanya Allah adalah Allah yang membuat beberapa langit dan bumi, dan juga membuat sebuah kematian, ya, membuat sebuah kehidupan, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Ini dasar untuk agar di dalam hati kita betul-betul yakin dengan adanya Allah, bukan hanya sekedar tahu Allah wujud itu saja, bukan. Akan tetapi orientasi daripada wujudnya Allah itu adanya wujudnya alam semesta, bahwa Allah yang membuat beberapa langit, Allah yang membuat beberapa bumi, Allah yang mematikan sesuatu dan menghidupkan sesuatu, Allah yang menciptakan ketaatan dan Allah yang menciptakan kemaksiatan. Jadi maksiat itu juga Allah yang membuat, ya. Kemudian taat, ya, taatnya seseorang itu juga Allah yang membuat mereka taat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu juga Allah yang membuat maksiat. Dalam nih Pak, ya, dalam ini. Nah, ini diperhatikan baik-baik, ya. Ini ada kaitannya dengan kajian-kajian toreko kita yang sering saya sampaikan. Maka jangan gampang kita menjustifikasi orang lain yang lagi berbuat jahat atau berbuat tidak baik. Jangan suka mengejek, mencemooh, mencaci maki, menghina, menjelek-jelekkan kepada orang yang lagi berbuat tidak baik. Ya, karena kalau kita lihat daripada aslul iman yang ada dalam diri kita harus sadar bahwa kemaksiatan yang ada dalam diri orang lain itu juga ciptaan daripada Allah. Allah membuat surga, Allah juga membuat neraka. Allah membuat orang maksiat, Allah juga membuat orang yang taat. Gitu loh. Jadi ya biasa-biasa aja. Nengok orang yang ahli maksiat, ahli mungkarot, ya, nggak mau sholat, kemudian perempuan-perempuan pada ngumbar auratnya, biasa-biasa saja. Karena itu juga termasuk sunnatullah.
gitu loh. Ini kajian-kajian kok jangan langsung kita justifikasi, oh kalau sudah kayak gitu mesti neraka nanti, kan itu. Tapi aku nggak suka dengan kaum Syiah itu nggak boleh Pak. Oh nggak boleh juga, nggak suka itu nggak boleh, ya kan? Jangan dibiasakan tidak suka sama orang lain, walaupun toh itu tidak baik kan gitu. Apalagi cuma kaum Syiah saja. Itu kajiannya yang tinggi gitu Pak ya. Ya biasa-biasa aja lah, nggak suka lah. Bahasa orang Jawa nanti kalau kamu nggak seneng nanti nular. Takutnya nanti lama-lama kamu ketularan. Ya, ini gitu. Ketularan apanya? Ketularan tidak baiknya. Kalau kamu tidak senang dengan yang tidak baik. Kemudian Allah yang menciptakan, yang membuat orang itu sehat atau waras, dan juga yang membuat orang itu sakit. Makanya ketika sakit juga jangan terlalu gersah, tapi ketika sehat juga jangan terlalu senang. Biasa-biasa aja, sakit ya sakit itu aja lah. Ya kalau ada duit berobat gitu ya. Minta didoakan supaya Pinggangnya kambuh. bukan supaya cepat apa supaya supaya cepat paras sama semua. Enggak nyindir ini Pak. Nah ini artinya apa? Artinya kita harus sadar dengan ukuran keimanan kita, harus mampu mengukur, ya kan? Ketika kita dikasih kesehatan oleh Allah, dan juga ketika kita lagi dikasih sakit oleh Allah. Maka kalau kita simak kalimatnya Gus Bah, udah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu dibuat ribet. Ya. Ini lagi dikasih sakit sedikit aja sudah, setiap ketemu orang itu gersah, terus gimana aku ini, gimana ini obatnya apa, begini bla 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 bla, ya kan? Ketika sehat, ini sampai oper, saking opernya itu ya, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya sholat nggak sholat, waktunya wiridan nggak wiridan, nggak ngerti apa namanya ya, statusnya seorang hamba itu nggak ngerti. Apalagi kalau apa namanya ada sebuah kajian lagi itu bahwa yang namanya penyakit itu juga makhluk Allah. Makhluk itu diperintah oleh Allah disuruh bersemayam di dalam diri manusia agar sakit, kan begitu. Nah, makanya ada juga kaum sufi, ya kan, yang justru ketika dikasih penyakit oleh Allah itu malah alhamdulillah. Ketika dikasih nikmat oleh Allah itu malah innalillahi, itu ada. Ya, orang-orang sufi yang apa namanya wali-wali Allah itu ketika dikasih nikmat oleh Allah itu masya Allah sambatnya tolong pito ibaratnya, sambatnya luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kenapa kau berikan aku nikmat sebanyak ini, terus engkau suruh kemanakan ini ya Allah? Bisa nggak Pak Puji, bisa nggak? Pak Puji langsung ada proyek tender, langsung dihitung-hitung tuh gul, kira-kira itu dapatnya 1,5 M itu, kira-kira dihitung-hitung nggak? Suruh kemana aja ini duit ini banyaknya ini, ya? Kira-kira saking alhamdulillahnya itu ngaji apa enggak Pak? Ya? Berangkat ngaji atau enggak gitu maksudnya gitu. Jangan-jangan takut duitnya nanti dicuri orang, terus macam-macam lah Pak. Ya ini lah Pak, yes biasa-biasa aja, udah sehat ya biasa-biasa aja lah, ya waktunya ngaji, waktunya wiridan, sakit ya biasa-biasa aja, ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah sayang sama aku. Ya, kalau enggak Kau berikan sakit, aku kurang apa mengucap namamu ya Allah. Paling enggak ya ada, ya Allah sakitnya ya Allah, ya Allah. Berapa kali kita mengucap ya Allah ketika sakit, waktu masih sehat? Ya kan? Jarang kita mengucap ya Allah. Nah ini ukuran daripada pokok kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwa kesehatan itu juga yang buat Allah, ya. Sakit itu juga yang membuat Allah. Virus corona juga yang membuat Allah. Gitu. Yang harus kita takutkan virus corona, penyakit atau Allah? Harusnya. Ini aku nggak bisa jawab juga lah.
Yang menjawab juga masing-masing, ukur keimanannya masing-masing. Takut sama Allah apa takut sama virus corona, apa takut sama penyakit, apa takut sama musibah, itu terserah masing-masing ya. Kalau saya jawabnya ya biasa-biasa aja lah kan, ya biasa aja, tak usah ribet, hidup dibuat ribet juga baik. Kemudian wa jami'al kauni, dan Allah yang menciptakan segala alam semesta ya. Segala sesuatu yang ada di alam ya. Ada manusia, ada hewan, ada pokok, ada tumbuhan, wa ma fihi, dan barang yang ada di dalam alam tersebut. Ini juga bentuk esensi daripada Allah itu wujud ya. Tanpa ada wujudnya Allah maka mereka semua tidak akan wujud. Itu harus kita yakini, itu harus kita etikotkan betul ya. Jangan nanti kita berbicara iman ya, kata Pak Ahok iman kan itu, tapi ternyata begitu lagi dikasih penyakit itu aja malah gersanya luar biasa. Sudah gersanya luar biasa sampai nyalahkan Allah. Kalau dibalik macam mana nih Pak ya? Jangan dibolak-balik lah, nanti kita tunggak-tunggak malah kacau nanti. Kalau bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Pokoknya semuanya di situ pokoknya. Adanya alam semesta, adanya manusia, adanya makhluk, adanya macam-macam. Itu bukti adanya Allah. Bukti adanya alam semesta juga bukti adanya Allah, dan bukti adanya Allah juga bukti adanya alam semesta. Kan begitu, ya kan? Dan seisinya. Kemudian bukti adanya Allah, bukti wujudnya Allah juga wa khalaqal khalqa. Ya. Dan Allah yang menciptakan makhluk-makhluk Allah ya. Tanpa adanya Allah maka tidak ada makhluk. Adanya makhluk berarti adanya Allah. Wa amaluhum, dan beberapa amal-amalnya atau perbuatan-perbuatannya makhluk. Allah yang membuat perbuatannya makhluk, perilakunya makhluk, perilakunya manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang rajin ngaji, ada yang tidak, ada yang mau nyembah Allah, ada yang tidak ya. Gitu loh Pak. Itu semua Allah yang membuat. Allah membuat makhluknya dibuat nggak mau nyembah ya. Allah membuat makhluknya dibuat sebagai makhluk atau sebagai manusia yang rajin ibadah, rajin ngaji dan seterusnya. Itu keimanan seperti itu. Nah maka kalau kita sudah tahu dan ngerti itu yang sesungguhnya, maka sering saya sampaikan di dalam keterangan-keterangan lain itu, jangan suka dan membiasakan untuk menjustis kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, coba keterangan di dalam hikam itu kan ada. Ya, pada dasarnya kalau kamu menjelek-jelekkan orang lain dengan kejelekannya, maka justru yang jelek itu bukan mereka, tapi diri kita. Ya, kalau kamu suka membiasakan nyalahkan orang lain, maka pada dasarnya yang salah itu bukan mereka tapi diri kita. Gitu. Belum lagi nanti kalau kamu menyalahkan orang lain, sama halnya kamu menyalahkan Allah, karena yang membuat salah orang lain itu juga Allah. Itu yang kajian-kajian yang agak tinggi. Ya kan? Kajian-kajian yang agak tinggi. Kemudian waqadara arzaqahum, dan Allah yang menakdirkan ya rezekinya itu makhluk. Wa ajaluhum, dan menakdirkan umurnya itu makhluk. Allah takdirkan manusia itu rezekinya nanti sekian, di tahun sekian nanti punya ini, punya itu. Nanti tahun sekian lagi kepunyaannya itu habis. Ya kan? Itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdir oleh Allah. Nanti umur 50 tahun ya, atau 60 tahun nanti jaya, tapi ketika menjelang maut nanti miskin. Ada yang ketika masih bujang itu nakal, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau apa saja, nggak mau baik lah. Ya, begitu sudah mendekati umur 40
ya, itu sudah mulai rajin ibadah, menjadi orang yang baik, ya. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa itu ada kaitannya dengan takdir Allah, kita menerimanya dan melihatnya biasa-biasa saja. Tengok orang yang lagi lalai dengan Allah, ya biasa-biasa saja. Kalau kita mampu kita ingatkan. Kalau enggak, ya kita doakan saja. Kan begitu. Diingatkan kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Jangan jadikan perdebatan, jangan jadikan permusuhan, ya. Nanti ujung-ujungnya malah saling olok-mengolok, saling ngejek-mengejek. Karena apa? Karena kita harus yakin bahwa itu adalah sebuah ketentuan daripada Allah. Kamu upayakan, kamu usahakan sekuat tenagamu yang berbentuk apapun saja, kalau Allah belum membukakan pintu hidayah di dalam hatinya, itu juga tidak akan terbuka. Gitu. Malah nanti jangan-jangan gara-gara upaya kalian, usaha kalian untuk mengalihkan atau mengajak orang tersebut dari tidak baik menjadi baik, itu bisa menjadikan mandorot buat kita atau buat kalian. Karena apa? Nanti wujudnya kesombongan yang ada dalam diri kita itu gara-gara orang tersebut. Itu loh. Kalau nggak saya perjuangkan dulu, ya, nggak saya dakwahin, nggak saya nasihatin terus, mana bisa jadi orang baik dia? Masih jadi gelandangan di jalan. Kan gitu. Ketemu sama orang itu, Pak Agus, aku ceritain itu Firman tuh, kayak apa dulu? Apalagi Marjo itu, kan gitu kan? Kalau nggak saya perjuangkan siang malam nggak jadi orang dia. Bukan gitu, jadi HTI malah jadi kan. Kan itu. Nah itu jadi bukan jadi manfaat untuk kita, tapi jadi madorot untuk kita. Apa madorotnya? Kita menjadi orang yang sombong. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini bentuk daripada wujudnya Allah, bahwa Allah menciptakan manusia dan juga memberikan rezeki kepada manusia dan menentukan ajalnya manusia. Udah mau berobat sampai kemana saja, mau berapa miliar dihabiskan, ya. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah di saat itu meninggal, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolaknya. Ada yang masih ingat Olga? Ya kan, Olga? Berapa M berobat untuk supaya bertahan hidup? Masih ingat gak? Selamat gak? Kuat gak duitnya untuk menanggulangi sebuah kematian? Tidak bisa. Karena itu sudah masuk di dalam ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang tidak sampai MM-an, ya, berobat hanya datang ke tempat kiai minta doanya air putih misalnya gitu kan. Ini pinggang saya kok cekit-cekit terus, ini gimana ya? Itu dikasih minum air putih, air doa dari kiainya, ya, terus disuruh usap-usapkan, sembuh juga. Akhirnya bertahan juga, bisa ngaji. Ada juga yang seperti itu, Pak. Ya, ini bukan juga Pak David, bukan ya. Ada juga yang itu contoh kecilnya seperti itu. Ya. Itu menandakan bahwa Allah belum menentukan kematiannya. Jangan sampai kayak Pak Marjo. Ya. Kenapa? Lu mati kok takut? Macam dia sadar kalau mati itu nanti. Ya kan? Coba lah pikirkan aja. Ada orang yang takut mati. Ya kan? Takut kalau dirinya mati, padahal kalau sudah mati itu nggak ngerti apa-apa. Masuk akal nggak? Wah, aku belum siap Pak Yai. Belum siap aku mati, aku masih takut aku dengan mati ini. Karena udah tahu ceritanya duluan. Cuma hanya takut ceritanya aja. Padahal mau takut atau enggak tetap mati, karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketentuan tersebut la tazidu wa la tanqusu, tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Ya. Usaha kita itu sekuat apa, ya, semaksimal mungkin, ya. Itu rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, Pak. Ini harus kita yakini ini. Biar kita tidak membanggakan dengan
pola pikir kita ataupun tenaga kita ataupun usaha kita. Gitu. Kalau sudah ketentuan oleh Allah bahwa di tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari ini, ya kan, dapat rezeki sekian, itu tidak akan bisa kurang, tidak akan bisa lebih. Itu harus diyakini. Mungkin kalau orang-orang yang sering borong-borong itu, ya, itu mungkin sering ngalami. Atau pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang kayak macam Pak Agus, Pak Witono itu mungkin sering ngalami. Ini kan, ketika lagi transaksi, ya, sebuah tender atau sebuah proyek, itu kalau memang belum rezekinya tuh ya ada aja hambatannya. Tapi kalau memang rezekinya cuma segitu, udah di nego itu ya nggak jadi kan gitu. Wah, ini bagaimana nih Pak Yai ini? Aku punya utang tapi nggak bisa bayar. Satu-satunya cara untuk bisa bayar ini aku harus transaksi jualan tokek. Kan itu kan, ini kan nanti keuntungannya bisa untuk bayar itu. Kan itu. Betul nggak Pak? Tapi kalau memang Allah tidak menghendaki rezeki untuk bayar utang menjadi jualan tokek, ya nggak laku-laku juga. Nggak laku-laku juga Pak. Padahal sudah di depan mata itu. Ya, tinggal testimoni aja bayaran langsung dapat fee, bisa untuk bayar utang. Betul nggak Pak Witono? Nggak ngilu loh ini Pak. Gagal. Ini kan mungkin masa lalu untuk evaluasi gitu loh Pak. Ini kita harus tahu, harus sadar ya, harus sadar. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu. Tidak akan kurang, tidak akan lebih, sama dengan nyawa. Ya. Sama dengan nyawa, sehebat apapun lah usaha kita, walaupun toh sekarang itu mudah untuk berubah dengan pakai BPJS, ya kan, seolah-olah itu bisa meringankan beban kita ketika kita sakit untuk jauh dari sebuah kematian, ya kan, karena punya BPJS kan enak itu, ya kan, nggak mikir mengeluarkan biaya yang mahal-mahal, separah apapun penyakit kita, adalah ditanggung negara aja kok. Tapi yang namanya sebuah kematian itu faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah menghampiri kita, maka tidak akan ada satu orang pun, kekuatan apapun yang mampu menundanya. Ya, tidak ada. Begitu juga rezeki. Nah, makanya kalau orang-orang tarekat itu sering diajarkan oleh guru muridnya itu slow aja Kang. Nah, sampai aja lah ya, waktunya doa-doa, waktunya usaha-usaha. Jangan kau tentukan hidupmu, karena hidupmu ada yang menentukan sendiri, ya. Sehingga dengan ayat tersebut itu orientasinya begini, ya. Di dalam hikam itu diterangkan bahwa sekuat apapun usahamu dan doamu tidak akan mampu merubah ketentuan Tuhanmu. Innallaha yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa la yus'alu amma yaf'alun. Masih kalah dengan hak prerogatif Allah. Gitu. Usahamu tidak akan merubah nasibmu. Doamu juga tidak akan mampu merubah nasibmu. Ini mohon maaf, ini dalam kacamata tasawuf. Tujuan seperti itu agar kita selalu bersandar kepada Allah, tidak mengandalkan tenaga kita, tidak mengandalkan usaha kita. Karena dengan mengandalkan itu akan menggelincirkan diri kita kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini loh usaha saya. Ini kerjaan saya. Itu tender saya. Itu hasil kerja keras saya. Yang selama ini berlaku di dalam diri kita itu seperti itu. Ini baik yang mendengarkan maupun yang ngomong. Ya kan Pak? Baik yang mendengarkan maupun yang ngomong. Tapi nggak apa-apa. Saya tujuannya kan bukan ngajarin bapak-bapak. Saya mau ngaji gitu. Mana tahu nanti dapat. Ya, nggak sekarang besok. Kayak gitu. Nggak besok lusa. Nggak tahu bapak ada yang ikut atau tidak ya. Wallahu a'lam. Ini terserah bapak. Yang penting disampaikan. Betul nggak Pak David? Kita jujur-jujuran aja Pak. Ya, udah tua ngapain munafik dalam diri kita sendiri? Tanya Pak Puji kalau nggak percaya. Ya Pak ya. Kalau nggak aku harus melengkuk betul 1 bulan, ya kan tercapai ini.
Kan itu. Nah ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, keimanan kita ini digerogoti dengan kekufuran yang ada di dalam pola pikir kita. Yang tadinya harus kuat iman kita terhadap Allah, tapi akhirnya menjadi ingkar, menjadi kufur. Karena apa? Karena kadang pola pikir kita yang terlalu jauh, yang terlalu mendalam. Seolah-olah ya, ketentuan Allah itu bisa kita buat-buat. Allah kan selalu menyuruh atau memerintahkan kita untuk meminta. Ya aku minta dong. Ya. Nanti kalau aku minta kan mesti dikasih seperti ini. Itu secara umumiahnya seperti itu. Tapi secara khususnya tadi yang saya sampaikan bahwa upaya, usaha dan doamu itu tidak akan mampu merubah ketentuan-ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atau qada dan kodratnya Allah. Wala yahdusu, dan tidak akan wujud apa hadisun sesuatu yang maujud ila bi qadaihi, melainkan atas ketentuannya Allah, atas kodoknya Allah, wa qadarihi dan kodratnya Allah, wa iradati dan iradatnya Allah. Ya, segala sesuatu tidak akan wujud kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Segala sesuatu tidak akan mewujud kalau tidak dimewujudkan oleh Allah. Ya, semua atas ketentuan Allah, semua atas iradatnya Allah, dan semua atas kekuasaan Allah, dan itu harus betul-betul diyakini. Maka ketika kita melaksanakan aktivitas, baik itu muamalah maupun ubudiyah, keseharian kita, maka kita harus betul-betul berpatokan atau berpegang teguh tentang keimanan yang kita imani, bahwa ini semuanya adalah ikut serta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa keikutsertaan daripada Allah, maka kita tidak akan mampu dan kita tidak akan bisa. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada sebuah kekuatan yang ada dalam diri makhluk atau dalam diri manusia, tidak ada kehebatan yang ada dalam diri manusia, melainkan atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kan sepele aja Pak. Coba tanya yang ada di depan kita ini, yang ada di majelis ini, yang gagah-gagah seperti ini, kayak macam Pak Imat, Pak Witono, Pak Puji, gagah-gagah nih, besar-besar badannya. Coba 2 hari jangan dikasih makan, kuat gak dia? Ya, masih petetang-petetang gak dia? Jangan dikasih makan, jangan dikasih rokok. Wah udahlah, Pak Imat langsung lemas ini. Kalau Pak Puji masih bisa karena dia nggak merokok, kan? Pak Imat itu langsung cere-cere dia. Tapi gayanya, ya, baru disuap 1 piring nasi aja petentang-petenteng. Ya, udah berani menghilangkan Allah. Ya, seolah-olah di saat itu kekuatan yang ada dalam diri kita, begitu kita dorong dengan 1 piring nasi, nggak ada ikut andil daripada Allah. Nah, itulah keyakinan yang harus kita bangun, ya, keimanan yang harus kita bangun di dalam diri kita, bahwa tadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Paham ya? Paham, terserah nggak terserah lah. Ya. Nanti Pak David bingung ya, monggo aja. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.